saluran telur yang buntu atau tersumbat, maka satu-satunya cara atau solusi adalah mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh. Saya Dr. Wisnu Setiawan, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis fertility dan endokrinologi. Saya bekerja di Morula IVF Tangerang. Jadi yang dimaksud dengan program hamil adalah semua upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Itu definisi program hamil. Jadi macam-macam program hamil, ada yang cara alami, ada dengan diberikan penyubur atau diberikan induksi ovulasi, dengan cara inseminasi, ataupun yang terakhir dengan cara bayi tabung atau IVF. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari promil, kita mesti tahu dulu apa penyebab masalah dari gangguan kesuburan pada pasangan tersebut. Jadi nomor satu adalah kita mesti cari tahu dulu penyebabnya apa. Lalu solusinya atau promilnya kita sesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya bisa dikoreksi, koreksi dulu penyebabnya. Ya. Kalau misalnya pada terdapat banyak penyebab gangguan kesuburan, misalnya gangguan pada pria, ya. Gangguan pada pria itu derajatnya juga macam-macam, ada yang ringan, sedang, berat, sampai yang tidak ada sperma sama sekali. Nah, jadi harus disesuaikan nih. Kalau misalnya gangguan spermanya jumlahnya hanya kurang sedikit, mungkin kita mesti bisa arahkan untuk modifikasi gaya hidup, berhenti merokok, olahraga, ya, dengan diberikan suplemen untuk memperbaiki kualitas sperma dari si pria. Ya. Tapi kalau misalnya masalah yang dihadapi adalah azoospermia atau tidak ditemukan sperma sama sekali, maka pendekatannya harus berbeda. Kita tidak menganjurkan untuk melakukan pemberian suplemen dalam jangka waktu lama, tapi kita cari penyebabnya kenapa terjadi azoospermia tersebut. Dan kalau misalnya emang produksinya nggak ada di sel testisnya, maka kita lakukan pencarian sperma ke buah zakar si pria untuk diketemukan dengan sel telur dari si wanita. Begitu juga kalau misalnya penyebab gangguan kesuburan adalah tidak adanya ovulasi atau tidak adanya masa subur pada seorang wanita. Disinilah tempatnya kita berikan obat-obat penyubur untuk merangsang timbulnya ovulasi. Tapi kalau misalnya gangguan penyebabnya adalah saluran telur yang buntu atau tersumbat, maka satu-satunya cara atau solusi adalah mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh, karena pembuahan tidak mungkin terjadi dalam tubuh. Jadi kita mesti tahu dulu penyebab masalah gangguan kesuburan itu apa, baru kita bisa tentukan solusinya apa. Inilah yang akan paling mempengaruhi kesuksesan promil yang akan dilakukan oleh Moms and Dad. Tentu saja kalau untuk mendapatkan kehamilan kita perlu embrio. Embrio itu didapatkan dari sel telur dan sel sperma. Jadi harus ada sel telur dan harus ada sel sperma. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada seorang wanita yang sudah berusia sangat lanjut, ya, biasanya kita pakai batasan di atas 42 tahun. Tentu saja jumlah cadangan telur sudah sangat sedikit. Selain jumlahnya sudah sangat sedikit, kualitasnya juga akan mengalami penurunan yang drastis. Nah, di sini kita akan mengalami kendala untuk memperoleh telur yang sehat untuk dipertemukan dengan sel sperma si pria dengan cara apapun, mau cara alami ataupun dengan IVF sekalipun. Ya, nah, demikian juga pada seorang pria, kita harus membutuhkan sel sperma yang sehat, ya, baik dengan cara alami dengan ejakulasinya, ataupun kalaupun tidak didapatkan adanya sperma sama sekali di ejakulat pria tersebut, kita harus mencari sperma ke dalam testis pria melalui jalan operasi. Jadi kuncinya kita harus punya sel telur yang sehat dan sel sperma yang sehat untuk dipertemukan untuk mendapatkan embrio yang sehat untuk menghasilkan keturunan yang sehat.